Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab request dari salah satu teman kita mengenai pop-up modal. Dan saya akan langsung membuat prakteknya. Di sini kita nanti menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan mungkin kalau teman-teman baru mendengar istilah modal atau pop-up modal ya, kalau di JavaScript itu ada yang namanya alert. Nah, kurang lebih semacam itu ya. Nanti pop-up modal itu sebuah jendela atau kotak dialog yang berisi sebuah informasi tambahan yang nantinya bisa kita munculkan atau kita tampilkan untuk user atau pengguna. Oke, di sini yang pertama seperti biasa yang saya lakukan adalah membuat struktur dasar HTML-nya. Setelah itu saya hubungkan link CSS-nya di sini dan JavaScript juga saya hubungkan. Main.js, dan di dalam body saya akan membuat sebuah kelas yang namanya modal, dan di dalam kelas modal ini saya membuat kelas H3 dan saya buat isinya masukkan nama kamu. Kalau teman-teman langsung mempraktekkan, silakan ikuti cara yang saya lakukan. Nanti kalau ada kendala atau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke, di dalam modal ya di bawah H3 saya membuat kelas lagi dengan nama modal konten seperti ini, dan di sini saya membuat sebuah input dengan tipenya teks, kemudian saya tambahkan placeholder seperti ini, saya isi dengan nama. Lalu di sini saya buat button yang isinya kirim. Kemudian di sini kita perlu menggunakan on click ya, dan kita kasih namanya mungkin kirim aja gitu ya. Oke. Ini cukup dulu, nanti kita tambahkan. Kita langsung masuk ke CSS-nya. Seperti biasa saya akan mereset keseluruhan. Margin 0, paddingnya 0, dan masuk ke body. Width-nya saya atur menjadi 100%, height-nya menjadi 100 VH. Saya mau konten kita itu berada di tengah, jadi bisa saya tambahkan displaynya flex, justify content center, align items center. Oke. Kemudian kita kan sudah membuat kelas yang namanya modal. Saya akan ngatur di sini width-nya menjadi 300 px. Kemudian tingginya saya ganti menjadi 150 px. Agar terlihat, kita sedikit membuat atau memasukkan warna. Di sini saya menggunakan hexadesimal E2, ED, DFF. Oke. Saya tambahkan border radius 10 px. Sip. Dan kita punya H3. Saya akan coba rubah tampilannya. H3 di sini saya buat dia ke tengah, text align center, dan marginnya atas bawah saya kasih 10 px. Terlalu ini, saya coba 30 px saja. Terlalu ini saya kasih 20 aja. Oke, seperti ini. Atas bawahnya 20, kiri kanannya 0. Kemudian kita juga membuat sebuah inputan ya. Kita coba seleksi di sini input. Saya butuh, ini kan terlalu mepet ya, placeholdernya ini kan terlalu mepet. Saya mau dia agak ke dalam, jadi bisa saya tambahkan mungkin padding kali ya. Padding leftnya 5 px saja. Oke, jadi ini
placeholdernya dengan batas sebelah kirinya itu ada jarak. Kemudian ini kan kalau kita klik ini ada yang warna kuning. Kita bisa menghilangkan itu dengan outline. Kita buat non aja. Oke, jadi kalau kita klik dia nggak akan muncul yang warna kuningnya. Oke, dan ini kita punya kelas modal. Ini kita ambil, kita seleksi di CSS-nya. Saya mau dia berada di tengah, jadi kita tambahkan text align center. Oke. Setelah itu button kayaknya nggak perlu kita edit. Di sini di HTML-nya kita tambahkan lagi di dalam kelas modal, dan di bawah modal konten kita buat kelas dengan nama close modal seperti ini. Dan di sini kita membutuhkan sebuah paragraf, kita buat begini. Oke, dan di bawah tag paragraf atau P kita butuh yang namanya sebuah button. Di sini saya kasih X aja. Ini untuk fungsi close gitu ya. Dan kita butuh yang namanya onClick, yang nantinya ini akan jadi function di JavaScript. Kita buat close modal seperti ini. Oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Oke. Untuk agar lebih mudah kita untuk menyeleksinya di CSS, coba kita kasih di sini testing saja. Oke, sekarang di CSS-nya coba kita ambil kelas yang close modal. Kita masuk ke CSS, kita pastekan di sini, kita ubah menjadi text align center. Oke. Dan kita butuh margin atas bawahnya mungkin 10 px aja, dan kiri kanannya 0. Kemudian button, agar ini tidak ikut berpengaruh, jadi di button ini kita kasih ID ya. ID-nya kita buat close underscore modal seperti ini. Ini kita copy ID-nya, masuk ke CSS. Di sini kita seleksi ID-nya dengan pagar, kita pastekan nama ID-nya itu close modal. Di sini kita kasih width berapa ya, 20 px saja. Oke, ini kayaknya cukup. Oke teman-teman, sekarang kita coba masuk di JavaScript, dan teman-teman harus ingat ini modal konten dan ini close modal ya. Sekarang kita akan melakukan representasi, atau kita akan menyeleksi elemen dari HTML dengan menyimpannya di dalam sebuah variabel dengan cara const. Ini agar kita tidak lupa, ini jadi kita copy aja. Kita jadikan dia nama variabel. Sama dengan dokumen, kita menggunakan query selector. Jadi seperti ini query selector. Teman-teman masih ingat di video sebelumnya saya sudah mengatakan atau saya jelaskan untuk mengambil query selector dari ini, kita harus perhatikan bahwa ini kelas bukan ID. Jadi yang kita lakukan adalah menambahkan di sini titik karena dia kelas, maka kita pastekan di sini nama kelasnya itu modal konten. Oke. Kemudian kita seleksi satu lagi, yaitu close modal seperti ini. Kita masukkan di sini sebagai nama variabel agar kita mudah mengingatnya. Dokumen query selector ya, karena ini juga tadi kelas, jadi kita tambahkan titik untuk memanggilnya. Baru close underscore modal. Oke. Teman-teman masih ingat di sini kita sudah membuat sebuah onClick ya. Jadi ini akan berubah menjadi function di JavaScript. Kita tambahkan sebuah function dengan nama kirim ya. Function ini sesuai dengan onClick-nya yang di sini ya teman-teman. Ini nggak boleh beda, harus sama. Kemudian logikanya apa yang akan kita lakukan
ketika tombol kirim ini diklik. Logikanya seperti itu, ya. Apa yang kita lakukan ketika tombol kirim ini diklik? Maka yang kita lakukan, tombol kirim ini ketika diklik, maka testing ini akan muncul. Nah, sebelum kita melakukan logikanya di JavaScript, di CSS-nya, di modal, bukan di modal, di mana nih? Oke, di close modal. Mana close modal? Yang ini ya, close modal ini kita buat display-nya menjadi none. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini hilang. Nah, sekarang ketika nanti tombol kirim ini diklik, maka yang ini tadi, yang sudah kita hilangkan tadi, ini akan muncul. Caranya, kita akan menggunakan yang namanya ini, kita panggil ini close modal. Kita masukkan di sini nama variabelnya, baru kita tambahkan sedikit CSS style.display. Sorry, ini kenapa nih? .display kita ubah menjadi apa? Kita ubah menjadi blok. Oke. Kemudian ketika tombol kirim diklik, otomatis kan close modalnya muncul dan saya mau inputannya hilang. Caranya bagaimana? Tinggal kita ambil yang ini, teman-teman. Yang ini. Nah, modal konten kan? Kita ambil variabelnya, kita masukkan di sini, lalu kita style .display sama dengan di sini kita ubah menjadi none agar hilang. Oke, coba kita klik. Nah, ini muncul dan formnya, modal kontennya hilang. Oke, udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang, bagaimana caranya ketika kita ngeklik tombol X ini atau tombol close ini akan kembali ke posisi semula. Nah, kita sudah membuat di sini close modal dan kita membuat button yaitu modal close on click-nya. Ini tinggal kita ambil aja, kita masukkan di sini, kita buat function baru seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan ketika tombol itu diklik? Yang pertama, kita mau kembali ke posisi semula. Maka ini kita ambil, teman-teman. Modal close yang tadinya block kita jadikan none gitu ya. Seperti ini. Kita ubah menjadi none. Oke. Dan modal kontennya ya, nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Ini modal kontennya kita ubah menjadi block. Coba nanti kita lihat hasilnya. Coba kita tes. Oke, ini muncul dan ketika tombol X-nya yang diklik, dia akan kembali ke posisi semula. Oke, sebenarnya masalahnya sudah selesai di sini. Tapi saya mau melakukan hal yang lain. Saya mau ketika tombol kirim diklik, maka tulisan yang masukkan nama kamu ini berubah ya. Jadi di dalam HTML-nya di sini kita tambahkan ID. ID-nya kita masukkan mungkin title ya, title. Kemudian ini kita copy aja. Sekarang kita masuk ke JavaScript, kita akan menyeleksi ID-nya dengan cara const title sama dengan dokumen .get element by ID, nama ID-nya adalah title. Nah, saya mau ini bisa kita rubah nilainya ya. Oke, sekarang kita panggil teman-teman. Sekarang kita panggil title dot inner HTML sama dengan apa yang kita tambahkan teksnya. Contoh, terima kasih sudah follow. Kita kasih icon. Mana nih icon senyumnya, mana nih?
Icon senyumnya yang mana yang bagus ya? Oh, yang ini nih, cocok. Nah, oke. Coba sekarang kita tes. Kita klik. Nah, benar kan? Ini tulisannya berubah. Cuman masalahnya sekarang gue pengen yang lebih lagi, teman-teman. Gue pengen yang lebih lagi. Kita ubah lagi ini, teman-teman. Kita ubah lagi nih tulisannya. Ini kan muncul nih. Setelah kita close, gue pengen ini berubah lagi. Gimana caranya? Kita copy aja. Ini kita copy. Kita masukkan ke sini ya, di fungsi close modalnya. Tinggal kita rubah ini tulisannya. Kita buat contoh mau lagi gitu ya. Kita kasih icon lagi, icon tanda panah. Nah, begini. Oke, coba kita tes, kita kirim. Nah, terima kasih sudah follow, testing, dan tombol close. Kita close, mau lagi, muncul kan? Nah, oke. Nggak sampai di situ aja. Saya pengen yang lebih lagi, teman-teman. Saya pengen ketika kita menginput sebuah nama di dalam form input ini akan tampil di sini di testing. Nah, kita buat seperti itu. Jadi di dalam inputannya kita coba masukkan atau kita buat ID di sini input nama misalnya kan. Kemudian di mana di tag P-nya kita masukkan juga ID yaitu hasil. Oke, dan ini kita hapus. Sip. Sekarang kita masuk ke JavaScript. Yang pertama, kita masukkan di dalam function kirim yaitu apa? Input nama ya. Kita ambil ID-nya, kita seleksi di sini const input nama sama dengan dokumen .get element by ID, nama ID-nya adalah input nama. Lalu kita manipulasi. Sekarang kita manipulasi ya dengan cara dokumen .get element by ID. ID sekarang yang kita ambil adalah ID hasil, teman-teman. Yang ini. Sekarang kita masukkan di sini, baru kita manipulasi dengan inner HTML sama dengan input nama. Ini artinya ketika nanti ada user yang menginput namanya, maka nama tersebut kita ambil, kita tampilkan di sini, gitu ya. Ini masih objek-objek di sini ya, karena di sini kita kurang satu, yaitu menambahkan .value. Karena yang kita ambil adalah nilai yang diinput oleh user. Sekarang, ini sudah berhasil. Coba saya masukkan nama di sini. Kemudian kita kirim. Nah, kan muncul kan namanya Samotuho gitu kan. Nah, ini yang kita mau. Sekarang, ketika kita close, coba kita close. Ini masih ada nih teman-teman, nggak hilang nih. Nah, bagaimana cara agar ini kosong, kita masuk ke mana nih? Kita masuk ke mana ya? Ke sini kita copy, coba ya. Nanti kalau salah ya dikoreksi lagi deh. Oke, kita hapus yang ini. Baru kita buat seperti ini teman-teman. Input nama value sama dengan string kosong seperti ini. Oke, ya, input nama value sama dengan string kosong. Oke, coba kita tes. Coba kita masukkan nama Samo gitu ya, Samotuho. Kita kirim, namanya muncul nih di sini Samotuho. Terus ada pesannya, terima kasih sudah follow gitu kan. Senyumnya lebar banget lagi kan. Kita close. Nah, dia di sini minta lagi, kemudian form inputnya kosong gitu ya, kembali seperti semula. Oke teman-teman, sudah berhasil kita buat dan saya berharap video ini bisa bermanfaat
khususnya buat teman kita tadi yang bertanya, mungkin ini tugasnya atau apa gitu, kurang tahu saya. Nanti teman-teman tinggal rubah aja mau seperti apa teksnya atau tulisannya, mau seperti apa, bebas. Yang penting video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih dan semangat.